Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke inti dari kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawali dulu dengan perkenalan dulu. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Senia Nura Firza. Aku sekarang merupakan ke bagian dari core dari Inatekno dan aku juga lagi melanjutkan S2 di UPI PTK Padang. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi kita pada hari ini. Kepada Bang Andi, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Oke, baik. Nah, jadi kita bikin halaman baru terlebih dahulu. Ini saya dari Webcam. Nah, kita buka Visual Studio Code-nya dulu ya. Kita bikin project baru. Di sini kita kasih namanya new project. Silakan teman-teman buka Visual Studio Code. Kemudian pastikan teman-teman pilih View, Comment Palette, kemudian pilih New Project. Kemudian pilih application. Seperti biasa, bagi teman-teman yang sudah terbiasa bikin project baru, mungkin sudah terbiasa ya step-stepnya. Kemudian di application ini kita tentukan dulu, kita bikin foldernya di mana. Nah, di sini saya bikin dulu di Motivator Basic. Nah, kita bikin, kita select dulu. Ini kita, karena tugasnya berhubungan dengan login, maka kita bikin login page. Underscore UI. Atau bebas ya penamaannya teman-teman. Untuk penamaan project itu nggak boleh huruf besar dan nggak boleh juga ada spasi. Jadi wajib huruf kecil. Jadi kalau teman-teman mau memberikan jarak atau apa spasi, kita kasih underscore aja. Kalau angka boleh ya. Oke, kalau sudah yakin dengan penamaannya, kita tekan enter. Kalau ada yang kendala nanti atau kesulitan, boleh dikabarin ya teman-teman ya. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Oke, sudah teman-teman. Nah, kalau halamannya sudah seperti ini, kita coba hapus dulu ya. Jadi kita akan mulai dari awal. Jadi bagian line dari 7 sampai ke paling bawah, kita hapus. Nah, kita hapus. Kita biarkan bagian my app-nya doang. Nah, kita hapus ya, kita kosongkan dulu. Jadi target kita malam ini, kita bikin halaman ya seperti yang tadi ya. Nah, mulai dari coffee ini boleh, atau yang tengah dulu, yang kanan boleh. Nah, dan sebenarnya materi yang dibikinnya salah satu peserta juga sudah hampir ya apa namanya mirip ya dengan tugasnya. Nah, jadi juga salah satu peserta juga sudah menyelesaikan. Ini saya ambil juga dari salah satu peserta juga untuk materi ini. Nah, jadi kita bikin my app-nya dulu. Nah, untuk bikin my app yang panjang tadi, kita bisa menggunakan shortcut. Nah, shortcutnya kita bisa menggunakan my app ini kita STL. Nah, jadi teman-teman bisa ketik aja STL. Itu shortcut untuk bikin widget dengan extend stateless. Oke, kita STL di luar kurung kerawal ini atau di line ke-8 kita enter. Nah, kita ganti aja jadi my app. Kemudian dari cons ini sampai placeholder kita bikin di sini namanya material. Nah, jadi parent dari sebuah aplikasi itu dibungkus oleh material app dulu. Disinilah dia akan mengelola dari sisi tema, kemudian dari sisi pengaturan yang lain, atau titel dari aplikasi. Nah, yang muncul di dalam apa namanya halaman aplikasinya dari luar, dari sisi luar, itu bisa ditambahkan di sini. Nah, home-nya kita set juga di sini ya. Jadi kita panggil dulu yang require yang pasti kita butuhkan itu bagian home. Nah, home ini kita untuk skenario ini ketika aplikasi dijalankan, dia langsung menampilkan halaman login. Nah, untuk halaman login kita bikin dia terpisah aja.
Nah, jadi beberapa dari tugas yang dikirimkan ada yang langsung dibikin halaman main, ada yang sudah dikelompokkan, bahkan ada yang bikin splash screen-nya, itu lebih bagus lagi penilaiannya. Nah, halaman splash screen itu halaman yang tampil sebelum halaman login muncul atau halaman home muncul. Nah, kita bikin file baru. Untuk bikin file baru boleh diklik bagian ini di atas, ada new file. Oke. Jadi di sini kita tidak ada intro terkait Flutter secara basic ya teman-teman ya. Mungkin harus di disclaimer dulu karena ini materi tentang kegiatan kita, kupas tuntas tugas itu adalah tindak lanjut dari tugas-tugas yang diberikan kepada peserta-peserta workshop, tapi tidak menutup kemungkinan bagi yang publik pun selain dari peserta workshop mengikuti juga boleh. Tapi kita langsung ke kasusnya ya, kita bikin halaman login gitu. Nah, jadi kita lanjut saja, kita bikin login page atau login screen. Nah, kemudian, sorry, untuk penamaan bebas ya teman-teman ya, boleh bisa pakai underscore page, dot, atau login underscore screen, dot, itu boleh. Nah, kalau di Dart atau Flutter, kita untuk nama extensionnya wajib kita bikin sendiri ya, karena kita menggunakan Visual Studio Code. Beda cerita kalau kita menggunakan Android Studio nantinya. Nah, login page, kemudian kita tambahkan dulu importnya. Kita mau tambahkan material. Nah, di sini kita perlu menambahkan stateless lagi. Stateless boleh, stateful boleh. Tapi kalau realnya, kalau kita udah bahas tentang logiknya, ini wajib menggunakan stateful karena ada proses. Karena dia membaca inputan. Apakah inputannya sesuai dengan database loginnya atau tidak gitu ya. Nah, jadi boleh kita pakai stateful atau stateless bebas. Tergantung teman-teman. Tapi kalau realnya, ini harusnya pakai stateful. Dan stateful, kita bisa singkat menggunakan STF. Kalau stateless STL, kalau stateful pakai STF. Oke. Nah, jadi silakan teman-teman tekan STF, kemudian lalu enter. Nah, kursornya otomatis akan aktif. Dan teman-teman nggak perlu edit lagi kursornya, biarkan aja seperti itu. Langsung kita sesuaikan dengan nama widgetnya. Karena kita ada di file login underscore page, maka kita bikin nama kelasnya juga login page. Nah, untuk nama kelas biasanya beda dengan nama file. Kalau nama file, nama folder, itu memang biasanya huruf besar atau kombinasi. Tapi kalau untuk nama file dan nama folder, itu selalu huruf kecil. Dan dipisah dengan underscore. Kalau nama kelas, nama widget, ada kemungkinan huruf besar ya teman-teman ya. Seperti ini. Nggak apa-apa kita bedakan. Oke. Nah, setelah itu kita bikin scaffold. Nah, scaffold ini ibaratkan sebuah halaman ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mau bikin sebuah halaman aplikasi, kita perlu membuat sebuah scaffold baru. Nah, scaffold inilah yang nanti ada add bar-nya, ada body-nya, ada protection button-nya, dan beberapa widget yang lainnya. Nah, kita bikin dulu di sini. Oke. Kita akan bikin terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, tadi ya, kita bikin login page. Kalau ada yang kendala atau apa, bisa dikabarin ya. Nah, bagi yang sambil ngetik, nggak apa-apa kita lanjut ya. Di scaffold ini kita bikin dulu, sorry, kita mau bikin halaman ini ya. Nah, kalau kita lihat di halaman ini, dia tidak ada menggunakan ebar. Ebar itu kalau kita cek di bagian apa di Google ya, ebar mobile app. Ebar mobile app. Nah, jadi bagian atas itu adalah ebar ya teman-teman ya. Nah, ini juga ebar gitu. Kalau di halaman tugas kita itu nggak ada ebarnya, jadi ebar di sini nggak butuh gitu. Jadi kita langsung aja ke bagian badinya. Oke, kita balik lagi ke sini, kita ke body. Di sini kita bisa menggunakan kolom. Oke, kita bikin kolom. Nah, kolom ini merupakan sebuah widget yang mana bisa kita menampilkan beberapa item dengan tampilan vertikal. Nah, jadi dengan menggunakan kolom, kita bisa membuat tampilan seperti ini.
Nah, ini kan ada gambar atau ada teks itu bebas teman-teman. Teman-teman mau menggunakan image, baik itu gambarnya dari lokal ataupun dari internet bisa. Kemudian tampilnya kan ke bawah nih, berarti kan secara vertikal. Makanya kita menggunakan widget di Flutter namanya kolom. Oke, selanjutnya kita balik lagi ke file main.dart. Nah ini biar mudah melihatnya, saya buka dua tampilan aja ya. Oke, saya bikin di kanan. Nah, gini, biar bagian yang ketinggalan bisa lihat ya teman-teman ya. Nah, ini saya buka main di sebelah kanan, sebelah kiri bagian login. Nah, di home ini, karena kita skenario-nya, jadi kan kita buat aplikasi itu kan sebenarnya kan kita membuat sebuah skenario nih. Ketika kita jalankan aplikasi, masukkan ke halaman ini, kemudian pindah halaman, kemudian halaman selanjutnya, itu kan dari skenario yang kita set sebagai seorang developer. Nah, jadi di home, kita pengen langsung masuk ke dalam login tadi. Nah, langsung saja kita panggil nama kelasnya, bukan nama filenya. Nah, kita panggil, yaitu login page. Nah, kita menggunakan autocomplete di sini, teman-teman. Jadi, kalau ada teman-teman yang nggak muncul, udah ketik login nggak tampil, bisa dipancing dengan kontrol spasi. Nah, tekan aja kontrol spasi. Kontrol space, nanti akan muncul tuh pilihan. Yang atas sama yang bawah, sebenarnya itu sama. Tapi yang kita pilih adalah yang bawah, yang ada buka kurung sama tutup kurungnya. Dan ini otomatis langsung ada importnya di atas. Jadi kalau kita ketik manual, itu importnya nggak akan nambah. Jadi ini login page, nggak akan nambah, masih tetap merah dia. Tapi kalau misalnya kita menggunakan auto complete, kita pilih yang bawah, otomatis importnya akan nambah ke atas. Jadi dia ngasih tahu nih, kalau si login page-nya mau dipanggil di dalam my app atau di file main.dart, maka dia importnya wajib di declare juga di bagian atas. Kalau sudah, di sini sudah bersih, nggak ada bagian yang merah lagi. Nah, kemudian kita bisa tes juga ya teman-teman ya, sambil kita membuat halaman loginnya, kita akan coba juga di emulator. Nah, emulator teman-teman bisa menggunakan real device, bisa menggunakan handphonenya langsung, tapi pastikan sudah aktif mode developer atau mode pengembangnya. Nah, developer mode-nya sudah aktif. Bagi yang tidak, teman-teman bisa menggunakan emulator yang disediakan oleh Flutter atau Android Studio-nya. Nah, itu bisa pilih view, comment palette, kemudian ketik aja launch emulator. Nah, di sini nih, pilihannya tadi view, kemudian comment palette, sama kayak kita bikin project baru, tapi perintahnya yang kita ketik adalah launch emulator. Atau teman-teman bisa ketik langsung emulator. Nah, sama. Ketika sudah muncul pilihannya Flutter Launch Emulator, kemudian klik aja. Klik atau di enter, nanti muncul nih beberapa emulator yang pernah teman-teman bikin. Kalau di saya itu ada beberapa karena memang saya pernah buat dari sisi Android Studio-nya. Saya pilih nih ada Pixel 4, XL, Pixel 4a, Pixel C, dan lain-lain. Mungkin kalau teman-teman yang lain ada satu ya, tapi tergantung. Kalau ada yang pernah bikin, mungkin lebih dari satu. Oke, nah saya sebenarnya udah saya buka tadi. Ya, jadi nama emulatornya di sini saya ini. Udah jalan ya teman-teman ya. Nah, boleh juga menggunakan emulator atau real device. Kalau real device, perlu diaktifkan dulu mode pengembangnya. Teman-teman bisa searching. Kalau nanti saya cobain agak susah secara online, karena saya perlu lihat dulu nih handphonenya, kemudian pilihan, dan tiap handphone itu beda-beda pilihan untuk mode pengembangnya. Di Samsung, di Xiaomi, Vivo, dan lain, Oppo itu beda-beda pemilihan untuk menentukan mode pengembang atau developer mode-nya beda-beda. Jadi silakan menggunakan emulator. Namun emulator ini yang dikorbankan adalah RAM kita, karena ini lumayan besar, lumayan berat. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Tapi kalau mau pakai emulator yang ringan banyak. Ada namanya Nox, Nox Player, adanya namanya Memu. Nah, banyak sekali. Yang biasanya main game di laptop itu pasti udah terbiasa tuh menggunakan emulator. Banyak sekali.
Nah, ini ada namanya Nox Flyer. Nah, banyak ya jenis simulator yang bisa main game juga di dalamnya. Kita gunakan sebagai emulator buat jalankan aplikasi bisa. Kemudian pakai Memo Play. Nah, juga ada Memo Play dari di OS. Nah, ada juga nih emulator juga. Banyak sekali jenis emulator itu. Dan lebih ringan lagi. Nah, untuk mengetahui apakah emulator ini sudah terbaca, teman-teman bisa klik terminal, new terminal. Kemudian teman-teman bisa pilih nih bagian terminal ini, ketik aja Flutter device. Nah, Flutter device. Nah, oke. Kemudian di enter aja. Nanti akan keluar device yang bisa kita gunakan untuk running. Kita tunggu dulu ya. Nah, ini dia. Ada macOS secara desktop bisa digunakan, ada Chrome. Nah, jadi teman-teman bagi yang nggak susah menggunakan emulator, bisa juga menggunakan Chrome. Tapi ada sisi tampilan mungkin nggak seperti mobile ya teman-teman ya. Nah, atau menggunakan emulator. Nah, ini dia. Emulator 5554 ini dia. Ada 13 sampai 33 jenisnya emulator. Nah, ini bisa kita running. Flutter aja. Karena dia sudah mendetek emulator. Nah, jadi kita flash dulu nih, kita pastikan sehingga nanti pas kita bikin halamannya itu bisa langsung kita lihat previewnya di sini. Bagian mana yang kurang, bagian mana yang sudah pas, kita ceknya langsung dari sini. Oke, nah biasanya tandanya kalau sudah mau berhasil, nah ini ya, sorry, ini ada masalah. Nah, cara kita melihat permasalahan ketika kita running sebuah aplikasi, bisa kita baca pesan errornya. Nah, di sini katanya install failed insufficient storage. Nah, ini biasanya terkait masalah penyimpanan storage. Nah, ini sudah ada beberapa nih aplikasi yang saya jalankan, itu perlu dihapus dulu dia. Nah, jadi storage-nya ada penuh. Solusinya ya kita harus uninstall aja. Nah, ini saya hapus dulu ya teman-teman ya. Mungkin satu atau dua beberapa aplikasi kayaknya udah cukup. Oke, dia cuma putih aja teman-teman ya. Putih bersih. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi kalau bagi yang sedang nunggu juga nggak apa-apa. Karena beda-beda ya. Ada yang udah terbiasa bikin project, bikin aplikasi di Flutter, bisa lebih cepat. Kalau bagi teman-teman yang baru starting halaman ini, project yang pertama kali, maka biasa nggak lama nunggu prosesnya. Tapi nggak apa-apa ya. Nah, kita masuk ke bagian kolom. Baik, sudah selesai teman-teman ya. Terus kita lanjut lagi bikin kolom. Nah, jadi tadi baru halaman putih aja ya. Nah, jadi kita bikin kolom ini, biasanya kolom itu dia punya properti atau atribut children. Nah, children ini kita enter. Nah, kemudian di sini kita kan mau bikin halaman yang pertama di sini. Nah, bebas teman-teman mau menggunakan teks ataupun menggunakan gambar boleh. Nah, di sini saya menggunakan gambar dulu ya. Gambarnya di sini saya pakai gambar online. Nah, di sini kalau online itu kita bisa menggunakan image network. Oke, kemudian SRC ini kita kasih kutip dua. Nah, di dalam string ini kita inputkan link URL-nya. Nah, jadi silahkan dicari dulu link gambarnya. Nah, saya cari dulu ya teman-teman ya. Saya cari dulu. Nah, cari gambar ini close sebentar. Oke. Nah, ini ya gambarnya. Biasanya kita buka dulu gambarnya, baru kita klik kanan, open image in new tab. Nah, biasanya baru dapat link yang singkat ya. Nah, ini dia. Boleh teman-teman masukkan ke bagian network ini, linknya. Kemudian silakan tekan R dulu, reload ya. Jadi kalau Flutter itu dia punya kelebihan atau fitur, itu hot reload. Nah, hot reload ini ya salah satu kelebihan yang ditawarkan oleh Flutter, yaitu fast ya. Kita bisa mengembangkan aplikasi secara cepat
karena ada hot reload ini, dia akan ngebuild, akan menjalankan aplikasi secara cepat dengan hanya hitungan milidetik. Ya sampai sedetik dia udah langsung tampil, udah nge-refresh dia. Beda sama Android. Kalau kita menggunakan di studio, ya kita kan kalau di Android Java atau Kotlin, kita harus di run dulu. Memang ada yang fitur instant run sih, atau apa namanya, lebih cepat si hot reload ini. Tapi kalau hot reload ini dia untuk halaman. Kalau kita mau restart aplikasi secara cepat, kita pakai hot restart namanya. Bedanya kalau hot reload tekan R kecil di terminal, kalau hot restart kita tekan Shift R atau R besar ya. Nah, di sini dia kelihatan. Nah, kalau hot restart dia akan merestart aplikasi. Kalau reload dia akan merefresh satu halaman tersebut. Oke, setelah gambarnya tampil, nah untuk gambar, nah ini catatan teman-teman, ketika kita mau masukkan gambar, biasanya gambarnya akan di-load gambar aslinya. Kalau gambarnya terlalu besar, itu teman-teman bisa kecilkan. Langsung aja setelah kutip dua ini, nah pemisahan antar atribut atau properti kan pakai koma ya. Langsung aja kita kasih atribut lainnya, misalnya lebarnya, kita set width-nya 50. Kemudian tingginya, height-nya, kita set juga 50. Ini sekarang ini kekecilan ya. Jadi kita coba dulu. Nah, kekecilan kan. Kita set mungkin 150. Nah, ini dia. Kita 250 boleh. Bebas ya teman-teman ya, sesuai dengan gambarnya aja. Oke, kita bikin. Kemudian, untuk salah satu kelebihannya kalau di Flutter ini, kalau kita menggunakan gambar yang tidak ada background atau extensionnya .png, kita bisa ganti warnanya. Misalnya logo Inatekno ini warna biru, biru laut ya. Bisa kita ganti warnanya. Misalnya kita rubah jadi merah, colors.red. Nah, itu bisa. Nah, berubah dia warnanya teman-teman. Bahkan kalau warna kita gampang. Kita arahkan saja kursornya ke bagian kotak. Misalnya kita udah pancing satu warna, colors.red. Kita arahkan ke kotak, kita bisa pilih warnanya nih. Bahkan opacity-nya bisa kita mainkan. Nah, kayak gini. Misalnya kita mau pilih, nah ini langsung berubah dia formatnya. Jadi konstan, ini apa singkatan dari konstan, color from ARGB. Nah, baru muncul dia. Nah, jadi banyak ya teman-teman ya format untuk pemegang warna. Teman-teman bisa langsung inputkan di sini atau teman-teman langsung menggunakan warna yang sudah disediakan. Dan bahkan warna yang disediakan ini bisa juga banyak jenisnya. Nah, di sini nih ada pilihan ini, ada red kurung kotak 50, kotak 100, ada menggunakan format set juga gitu. Nah, misalnya nih yang lebih tebal warna merahnya set 900, itu bisa, atau kotak 900. Nah, itu bisa juga teman-teman gunakan. Nah, ini buatnya tekan aja R, nah langsung berubah dia. Merahnya lebih gelap ya. Atau misalnya warna hijau, green. Nah, tekan R, nah langsung berubah dia. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya, silahkan juga ya. Mau langsung tanya juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut untuk bikin halamannya. Nah, ini kalau kita mau posisikan dia di tengah-tengah, dan item yang lain di tengah-tengah juga, itu bisa kita menggunakan namanya main axis alignment. Nah, kita panggil center. Kita tekan R, nah dia di tengah-tengah. Tapi di tengah-tengahnya posisinya dari atas ke bawah ya. Tapi kalau kita mau tengah-tengahnya di bagian nih, tengah-tengah pas di bagian center dari body ini, itu bisa kolomnya kita kontrol titik. Nah, atau teman-teman bisa mengarahkan kursornya ke kolom. Oh, sorry. Ya, tekan aja ke kolom, lalu ada lampu ini diklik aja. Sama ya. Tekan kontrol titik atau lampu ini diklik sama. Pilih wrap with center. Nah, jadi si kolom ini kan tadi kita pakai kolom ya, itu dibungkus, kemudian diletakkan di tengah-tengah. Kita tekan R, nah pas dia di tengah-tengah. Oke, dan eksis tadi untuk di tengah-tengah, tapi masih posisinya di tengah-tengahnya bagian kiri.
Kalau kita arahkan untuk di pas di tengah-tengah ini, maka si kolomnya perlu kita bungkus jadi center dulu. Tapi kebalikannya, kalau teman-teman mau posisi logo ini di paling atas, nggak mau di tengah-tengah ini bisa, tinggal dihapus saja main aksesnya atau di komen ya. Tekan aja Ctrl slash, kemudian tekan R. Nah, di sini dia muncul. Jadi bebas ya teman-teman ya, mau di tengah-tengah boleh, atau di paling atas juga boleh. Tinggal di komen aja si main aksesnya. Oke, selanjutnya kalau logonya sudah pada tampil teman-teman untuk gambarnya atau ada kendala? Aman, Bang. Oke, aman lah ya. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau ada yang kendala boleh disebutkan. Jadi permasalahan teman-teman nggak apa-apa. Boleh juga di-share screen nanti, biar bagi teman-teman yang mengalami masalah yang sama juga bisa cari solusinya nih. Gitu. Jadi kita konteksnya saling belajar bareng-bareng aja ya. Nah, selanjutnya, jadi ini kita udah bikin gambarnya di tengah-tengah, gambar ya, dari internet ya. Kemudian kita ingin menampilkan tulisan welcome back ini. Nah, welcome back ini kita tampilkan di bagian ini ya. Nah, bisa juga kita bungkus dulu. Nah, di sini kita panggil di bawah. Nah, tentu saja masih di dalam kolom ya, di luar image.network ini. Tapi kita kasih koma dulu. Karena pemisah antar properti pakai koma, pemisah antar widget juga pakai koma. Dan di bagian ini kan ada tuh preview ya, slash image.network ini itu semacam preview. Jadi dia bukan tulisan teman-teman. Jadi ini kalau kita arahkan nih nggak bisa kita ambil nih tulisannya. Nah itu dia sebagai petunjuk aja. Kalau tag tutupnya si image network diakhiri sampai di sini. Dan biasakan kalau kita bikin apa namanya widget baru kita enter aja. Nah nggak apa-apa, bikin di baris yang berbeda. Bahkan untuk mempermudah teman-teman bisa merapikan baris codingannya ya. Biasa menggunakan Shift Alt F. Nah, coba bagi teman-teman yang kurang rapi, misalnya kayak gini nih. Nah, kalau saya kan nggak rapi nih, berantakin lah gitu ya. Kemudian kita tekan aja Shift Alt F. F yang ini ya, pantai ya. Nah, coba aja Shift Alt atau alternatif F. Dia akan otomatis merapikan. Tapi catatannya, untuk merapikan itu pastikan nggak ada yang merah. Kalau misalnya di baris file tab teman-teman ada yang merah kayak gini, itu Shift Alt F-nya nggak akan berfungsi. Nah, ini saya nggak berfungsi nih. Shift Alt F-nya nggak mau dia. Karena filenya ada yang merah. Kalau nggak ada yang merah, Shift Alt F-nya baru jalan. Jadi biasanya kita rapikan biar enak juga mata kita melihat. Kemudian kita mau menggunakan widget yang berbeda pun juga mudah. Nah, kita panggil di sini. Oke, selanjutnya kalau sudah, nah kita akan menampilkan welcome back ini ya teman-teman ya. Jadi masih di bawah image.network, kita panggil text. Nah kemudian kita panggil teksnya welcome back. Oke, welcome back-nya lebihnya kecil. Kita tekan R, tadi lagi dari emulator kita. Nah di sini deh ya. Oke, kemudian setelah itu kita bisa menambahkan eh sebentar, ini kita tadi menambahkan nah kita tambah untuk mengatur stylenya
itu bisa kita kasih di sini style, kemudian kita kasih text style. Nah, text style, lalu kita kasih warnanya. Di sini kan warnanya tadi, sorry, warnanya merah ya. Nah, ini nah, bisa kita kasih juga. Langsung saja kita kasih property color, colors.red. Oke, kita rapikan lagi. PR, kita lihat. Nah, merah ya. Kemudian ukuran fontnya kayaknya terlalu kecil ya. Kita besarkan dulu. Kemudian sebentar ini kita bisa kasih cross axis, kita kasih star, coba sebentar. Nah, ini ya. Bisa kita ke kirikan posisi teksnya. Ya, ke kiri ya. Cuman ini masih. Nah, teman-teman bisa memancing untuk tahu nih area kolom itu di mana aja. Bisa kolom itu dibungkus oleh kontainer. Sorry, tadi saya menambahkan ini ya, kalau ada yang kecepatan. Di dalam kolomnya tadi saya menambahkan di line 16, di atasnya children, cross axis alignment. Jadi kalau cross axis ini biasanya dia jarak apa ya, mendatar ya, horizontal ya. Sebelumnya kan dia posisinya ada di tengah-tengah. Ketika saya kasih prosesnya start, start itu sama dari kiri. Karena di Flutter atau di Android itu widget itu mulainya dari pojok kiri. Nah, maka kita kasih start dia ada di kiri. Tapi karena di sini ada widget center, makanya dia masih ada ke tengah-tengah lah ya. Tapi kalau centernya kita hapus, cara hapusnya gimana? Ini contoh aja teman-teman ya. Nah, misalnya nih saya hapus, saya arahkan saja kursornya ke center, saya pilih remove this widget, langsung dia hapusnya. Ketika R, nah balik lagi dia ke posisi seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi boleh seperti ini. Atau kalau mau di tengah-tengahnya cuman gambar doang, yang lain nggak perlu ikut juga, bisa juga. Si image-nya aja yang kita set di tengah-tengah. Nah, coba kita R. Nah, ini dia, balik lagi. Tergantung kita mau bikin halamannya seperti apa ya teman-teman ya. Kalau si welcome back-nya mau gimana? Itu bisa juga menggunakan padding. Kita kasihlah jarak ke kirinya gitu. Nah, jadi teman-teman bisa apa namanya kreasi gitu. Mau tampilannya seperti apa? Nah, jadi tadi ini saya hapus lagi. Tadi fungsinya dihapus biar keseluruhan nggak ke tengah ya. Sebenarnya bisa juga kita atur nih, oh misalnya udah semuanya ke tengah, tapi untuk bagian beberapa widget bikin ke kiri. Nah, itu bisa. Banyak alternatifnya. Bisa menggunakan kontainer atau menggunakan align, kita atur align-nya ke kiri, align.left itu bisa juga. Tapi biar nggak kebanyakan bungkusnya, ya udah si gambarnya aja yang kita set ke tengah-tengah. Oke, jadi bagian body cuman kolom, kemudian cross axisnya dimulai dari kiri, main axisnya tadi ini kayak kita komen ya. Kalau nggak kita komen, ya ke tengah-tengah juga dia. Nah, startnya di tengah-tengah. Yang penting teman-teman paham, kalau main axis diarahkan itu dia ngatur dari atas ke bawah jaraknya. Kalau misalnya yang di atas adalah cross axis itu untuk ngatur dari kiri ke kanan atau mendatar gitu ya, horizontal. Nah, kemudian tadi kita baru welcome back ya. Welcome back ini baru kita kasih warna. Untuk ukuran itu teman-teman bisa menggunakan font size. Font size 25 misal. Tekan R, nah oke, agak besar dia. Kemudian kalau mau dicetak tebal itu bisa menggunakan font weight. Nah, font weight-nya pun juga banyak jenisnya. Ada yang weight 400, ada yang 500, medium, atau yang bold ini. Nah, kita coba yang bold. Dan untuk merapikan atribut, nah ini satu lagi nih teman-teman. Kalau misalnya saya tekan Shift Alt F, dia hanya mentok kayak gini. Gimana caranya dia itu rapinya ke bawah? Itu teman-teman kasih aja koma di akhir atribut ini. Kasih koma, Shift Alt F, oke, ke bawah dia. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ke bawah dia langsung. Tapi harus dikasih koma dulu di bagian properti terakhir. Kalau enggak, dia akan jadi satu baris. Nah, single line dia, one line. Kasih aja di sini koma, udah ke bawah dia. Kita R, nah udah. Atau teman-teman menggunakan weight 500, ya, medium. Nah, beda tipis ya, banyak di sini jenisnya.
teman-teman bisa menggunakan eh, ada yang ini, ada yang width 900. Nah, makin tebal lagi dia. Atau langsung aja pakai bold. Oke, seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kalau teman-teman mau ngasih jarak ke kiri, itu bisa menggunakan padding. Nah, coba kita lihat lagi gambar previewnya. Di sini kalau kita lihat, dari welcome back ke bawah, itu kayaknya paddingnya sama ya. Nah, ini jarak ke kiri ke sini kan sama ya. Berarti bisa kita bungkus oleh satu widget, kemudian kita kasih paddingnya. Nah, kalau di sini bisa kita bungkus oleh kolom. Kolomnya yang kita kasih padding, daripada kita teksnya kasih padding, detail apa tag filenya kasih padding satu-satu repot kita ngasih padding, jadi kita bungkus saja sekalian. Nah, padding ke kiri sama padding ke kanan. Oke, nah jadi langsung aja kita bungkus teks ini. Cara membungkus teks itu tanpa perlu teman-teman bikin apa namanya kolom lagi, bisa langsung dari sini. Nah, caranya adalah atau misalnya ada dua teks ya, bisa kita bikin dua teks, ini contoh aja. Nah, ada dua teks. Nah, ini gimana cara dua teks ini kita bungkus dalam sebuah kolom lagi? Itu tinggal di blok aja, blok widget yang mau dibungkus, kemudian tekan Ctrl titik lagi. Nah, nanti di sini ada pilihan row with column atau row. Kita pilih yang kolom aja nanti. Nah, kita pilih. Maka nanti dua buah widget ini udah di dalam sebuah kolom. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kita ulang lagi. Tadi teks itu cuma contoh aja. Fungsinya gini, biar teman-teman nggak perlu bikin kolom, bikin children, kemudian ini di-cut gitu ya, diambil, dipindahkan, nggak usah. Itu terlalu repot. Nah, kita main praktis saja. Kalau pengen teks ini dan widget yang lainnya, contohnya kayak tag field ini, ada di dalam sebuah kolom, fungsinya adalah untuk memberikan satu padding. Sehingga teman-teman nggak perlu membuat paddingnya kebanyakan. Padding untuk teks, padding untuk tag field. Berarti satu padding aja kita kasih. Tapi semua widget ini wajib dibungkus oleh kolom baru. Biar beda sama yang atas atau beda sama ini juga bisa. Nah, jadi arahkan kursornya ke teks, kita tekan Ctrl titik, pilih wrap with kolom. Oke. Pilih wrap with kolom, langsung dibungkusnya tanpa secara manual. Nah, selanjutnya adalah welcome back sudah. Nah, kemudian setelah teks ini kita eh, bikin sebuah tag field. Nah, kita bikin tag field. Nah, tag field ini kita kasih decoration. Kita panggil namanya input decoration. Jadi decorationnya properti atau atribut untuk mengatur ya dekorasinya, bentuk tampilan inputannya seperti apa. Nah, kita pakai yang default itu input decoration. Kemudian kita kasih hint text-nya. Hint text-nya misalnya kalau digambar itu email apa ya? Email or phone number ya. Ini enggak. Oh ya benar. Nah, boleh teman-teman ketik dulu email or phone number. Kemudian dikasih koma, properti selanjutnya kita, nah di sini kan ada gambar nih. Kalau gambarnya atau ikonnya ada di sebelah kiri, itu menggunakan nama properti prefix icon. Nah, prefix icon kita kasih dulu ikonnya. Ikonnya apa? Kalau misalnya email itu biasanya namanya adalah icon email. Nah, ini ya teman-teman ya. Lalu kita tekan R. Nah, muncul ya. Email or phone number. Sorry, welcome back-nya ke tengah ya. Karena kita belum kasih cross axis tadi ya. Nah, kasih lagi di start. Biar dia ke kiri lagi. Ini ya. Karena by default, kolom itu dia
cross axisnya ada di tengah-tengah. Makanya ini kalau kita nggak aktifkan tadi, di tengah-tengah dia. Nah, kalau kita aktifkan, dia setnya ke kiri. Oke. Boleh diketik dulu, teman-teman. Kalau ada yang ketinggalan, boleh ya disampaikan aja. Biar kita bisa kembali ke halaman yang mana, kalau ada yang ketinggalan. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi ya. Ini kalau ada yang bisa ketinggalan, boleh disampaikan. Nah, kalau tidak, kita lanjut. Nah, di sini halamannya masih seperti ini. Kita pengen dia ada jarak. Makanya kita bungkus pakai kolom tadi. Nah, fungsinya biar ke bagian bawah pun juga ikut ada jaraknya. Nggak cuma satu-satu. Makanya di kolom, silakan arahkan kursornya ke kolom ini, kemudian tekan kontrol titik lagi. Lalu nanti ada pilihan urut with padding. Jadi si kolomnya dibungkus oleh padding. Nah, kita pilih aja. Nah, langsung dia dibungkus ya, kolom ini sama padding. Lalu, di sini kita by default dia all. Kalau all, maka jarak atas, bawah, kanan, kiri udah ikut. Kalau teman-teman hanya pengen jarak ke kiri dan ke kanan, maka ganti all itu menjadi only. Nah, misalnya kalau kita all, kita refresh, nah kayak gini dia. Atau kita ganti jadi 80, kan besaran ya. Nah, gini dia kan, besaran dia. Atas 80, kiri 80, atasnya udah ikut sama jarak yang tadi ya, di default tadi ya. Kemudian di bawah kan memang masih banyak white space-nya nih. Tapi yang kelihatan itu adalah kanan kiri. Nah, jadi kanan kirinya langsung berubah. Jadi all itu bottom, bagian yang top, bagian left, bagian right. Kalau kita spesifik cuman bagian kanan kiri doang, atas bawahnya nggak ikut, maka kita ganti all ini menjadi only. Lalu kita ganti ini jadi misalnya ke kiri dan kanan left, misalnya ke kirinya 20, ke right-nya itu 20. Nah, kita tekan R. Udah, kiri kanannya 20. Oh, misalnya masih kelihatan. Nah, itu bisa kita ganti lagi. Masih terlalu dekat, misalnya 30, 30. Lihat lagi, tekan R. Nah, kita compare lagi. Udah mendekati belum? Kalau belum, ya ditambah aja ya, teman-teman ya. Misalnya 50, kiri 50, kanan harus sama. Nah, ini. Tapi ini kelebihan ya. 40. Nah, ini seperti ini kali ya. Yang besar tuh, 30 aja kali ya. Nah, nih. Nah, jadi ini email all phone number. Oh ya, di bagian atas itu ada slash debug. Gimana cara kita mematikannya? Itu teman-teman silakan pilih aja di bagian main. Masuk ke main Dart. Di bagian material app itu ada properti namanya debug check mode banner. Itu di set aja jadi false. Kalau sudah false, nanti kita tekan R, hilang dia slash debugnya. Jadi kalau mau menghilangkan slash debug, tambahkan debug check mode banner di dalam material app. Oke, silakan ditambahkan debug check mode banner false, maka slash debugnya akan hilang. Nah, jadi bagian ini dia itu nilainya defaultnya true. Kalau kita true, dia kembali lagi ada banner debugnya. Jadi ini kita set jadi false. Kalau false, maka dia akan hilang. Oke, kalau sudah kita panggil, kita balik lagi ke halaman login page ya teman-teman ya. Nah, balik lagi ke sini. Selanjutnya kita membuat halaman ini. Sorry, di bagian ini kalau kita lihat, ini agak pecah gambarnya. Tapi dari teks ini ke atas itu ada jaraknya, ya kan? Nah, ada paddingnya. Maka kita boleh menambahkan padding untuk, sorry, karena jarak dari yang ini ke, sorry, dari ini ke sini, maka teman-teman banyak caranya. Bisa teman-teman menggunakan padding atau size box dari widget yang di sini. Nah, misal kita menggunakan size box. Nah, kalau dia jaraknya ke atas, maka jarak vertikal. Kalau jarak vertikal, kita bisa menggunakan atribut height. Kemudian kita kasih misalnya 50, kita kasih koma. Jangan lupa kasih koma di belakang,
karena pemisah antara sexbox sama si taktil. Kemudian kita tekan R. Sorry. Nah, ini dia jarak deh ya ke atas, tapi kejauhan nih jaraknya. Coba kita, sorry, sebentar saya minimize biar ini enggak ketutupan terus. Ya. Nah, ini kita kasihkan 50. Coba kita kurangi jadi 10. R. Nah, ini jaraknya di atas. Bebas teman-teman mau kasih jaraknya berapa. Kalau kurang ditambah aja, misalnya 20, tekan R. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk ke bagian, nah di bawahnya ada password ya. Nah, bagian password ini berarti kita duplikat aja bagian tag pilih ini. Kita duplikat, kita copy ke bagian bawah. Nah, kita ganti jadi password. Password. Kalau mau kasih jarak lagi, tinggal di copy aja teman-teman. Nah, tapi kopinya kayaknya nggak usah terlalu dijauhkan ya. 20 kayaknya masih terlalu jauh. Nah, gini aja boleh. Tinggal disesuaikan ikonnya. Nah, ini lagi kalau mau di bawah dia kasih komanya setelah itu biar dia ke bawah pindah barisnya. Nah, diganti jadi lock. Nah, misal kalau gembok atau password itu lock dia. Nah, kalau teman-teman mau gambarnya itu sebelah kanan, itu bisa menggunakan suffix. Jadi ada prefix, ada suffix ya. Kalau suffix itu dia sebelah kanan. Nah, gini dia. Kalau prefix ada sebelah kiri. Dan warna icon itu teman-teman bisa custom. Misalnya saya ganti lagi. Atau mau kedua-duanya boleh juga. Tapi aneh sih tampilannya. Misalnya nih, kita kasih suffix icon. Kita kasih email juga. Nah, R. Nah, gini dia. Jadi kurang bagus jadinya kan. Nah, jadi bisa teman-teman menggunakan kedua-duanya. Sesuai dengan desainnya aja. Misalnya di sini ada bagian apa gitu ya. Tapi ini kita hapus saja. Kita tekan R lagi. Nah, untuk icon, teman-teman bisa mengubah warnanya. Misalnya, kita ganti warna email ini jadi warna merah. Itu colors.red. Nah, kasih aja di sini. Di sini juga. Nah, merah dia. Password tadi udah diganti jadi lock ya. Bisa teman-teman. Atau warna merahnya jadi lebih tebal, tapi ke 900 ya. Nah, itu bisa. 900 menjadi 900 biar sama ya warnanya ya. Merah hati ya. Nah, ini. Password itu biasanya kalau diinputkan dia menjadi bintang ya. Nah, ini kalau kita inputkan, nah biasanya kita menggunakan properti yaitu obscure text. Nah, kita set jadi true dia. Kalau true, ketika kita inputkan atau kita refresh, nah berubah dia jadi bintang-bintang ini teman-teman. Kemudian biasanya kalau password itu kan kita bisa menghilangkan itunya ya tampilannya nih. Misalnya teman-teman mau menampilkan ikonnya gitu ya, itu bisa juga. Kan ada gambar mata biasanya ya sebelah kanan nih, itu bisa kita tambahkan. Nah, cara menambahkannya bisa kita scroll dulu ke atas. Nah, di sini kita menambahkan sebuah atribut. Kita kasih di sini dia boolean. Kita kasih namanya adalah password visible. Di sini kita pakai metode bawaan namanya init state. Fungsinya adalah untuk memberikan nilai defaultnya itu apa. Nah, bisa juga ya teman-teman ya. Jadi metode init state ini metode yang pertama kali ditampilkan sebelum dia nge-build widget kita. Nah, normalnya kan widget dulu kan di-build. Tapi kalau di dalam stateful, ada metode yang pertama kali dijalankan sebelum menampilkan atau nge-build widget. Namanya init state. Nah, biasanya init state itu untuk menginisialisasi state atau kondisi. Nah, jadi sebelum kita tampilkan halaman, biasanya nih kayak ngeload data di server gitu kan, data dari database itu di init state dulu dia. Atau ada proses yang dari background processing, itu dari init state dulu dia.
Nah, contohnya kalau di sini kita mendeklar variabel dulu, kita set nilai defaultnya si password visible, itu kita set false. Nah, kita set nilainya di sini. Oke, jadi init state ini nggak bikin manual ya teman-teman ya. Langsung aja tekan init state. Nah, langsung dipanggil aja. Password visible sama dengan false. Oke. Nah, kalau sudah, kemudian kita scroll lagi ke bawah. Jadi cuman itu aja. Kalau ada yang ketinggalan boleh diinfoin lagi ya. Nah, kita scroll ke bawah. Kemudian kita, nah di bagian ini, di bagian ini kita perlu tambahkan. Nah, jadi di sini perlu kita tambahkan icon. Iconnya itu icon suffix. Karena biasanya icon mata itu kan di sebelah kanan. Nah, jadi kita tambahkan di atas ini boleh suffix icon. Kemudian, sorry. Nah, suffix icon, kemudian kita kasih icon button. Kenapa kita pakai icon button? Karena gambar mata itu akan kita klik nanti. Nah, jadi itu bedanya teman-teman. Kalau kita menggunakan icon yang tidak bisa diklik, maka kita menggunakan icon biasa aja. Nah, sebentar ya. Kita pakai icon biasa. Tapi kalau iconnya bisa diklik, bisa ditekan, bisa di-press, maka teman-teman wajib menggunakan icon button. Nah, ini ya. Icon button itu dia ada atribut namanya on press. Oke. Kemudian icon ini nah di sini nih kita kasih dulu kondisi. Kalau dia misalnya ikonnya apa by default gitu, kita tampilkan misalnya matanya ada garisnya gitu. Kalau misalnya diklik kebuka gitu kan. Nah, jadi kita panggil dulu. Cara manggilnya langsung aja kita kasih underscore password visible. Nah, jadi kalau dia terbuka, maka kita pakai icon namanya icon visibility. Nah, ini dia matanya kebuka. Oke. Tapi kalau tidak, kemudian kita panggil icons dot visibility-nya off. Nah, ini. Nah, ini ke bawah ya, biar kelihatan ya teman-teman ya. Bentar, ini ada garis merah. Ini terkait null consable can be used a condition. It's not null. Oh, ini kita kasih sebentar ya. Nah, kasih aja nih. Tanda seru ya. Karena di sini nilainya berupa null safe. Jadi kita kasih aja biar bisa dieksekusi. Kita tambahkan underscore. Atau tanda seru ya. Kemudian ketika diklik dia akan merubah nilai. Maka di bagian on press yang di atas, ini bagian kurung scroll buka tutup ini kita enter ya, biar mudah melihatnya. Kita rubah state-nya. Jadi kondisinya semula itu ketutup, biar kebuka, maka kita rubah state. Untuk melakukan perubahan state, wajib dibungkus oleh metode namanya set state. Nah, disinilah kita rubah nilainya. Password visible yang nilainya sebelumnya false, kita set nilainya kebalikan. Kalau kebalikan, kita kasih aja nih, password visible. Oke. Nol connect, oh ini not null tadi ya. Sebentar, coba kita cek lagi ya. Not nullnya di sini dia tidak boleh kosong. Oke. Kita udah declare di bawah. Kebalikan ya, kebalikan udah. Oh, dikasih ini aja ya. Kasih tanda seru lagi ya teman-teman ya di akhirnya. Kita tekan R, null check operator sebentar. Not null variable. Kita save. Oh, restart dulu. Nah, ini dia. Nah, kita tekan ini, kita masukkan teksnya. Nah, kita klik mata. Oh, belum berfungsi ya. Sebentar. Nilai teksnya itu belum kita masukkan ya. Nilai teksnya itu harusnya kita bungkus di dalam eh, obscure text. Nah, ini dia. Obscure textnya harusnya kita ganti jadi password visible. Oke, kita tekan R. Oh juga ya. Kita hot restart. Kita klik. Nah, ini dia. Ini kebalik ya. Ini harusnya kalau
Matanya kebuka. Ini ketutup harusnya balik ya teman-teman ya. Nah, ini kita ganti aja nih. Ini yang visibility. Restart aja ya teman-teman. Nah ini kita masukkan passwordnya. Nah ini terbuka. Kalau kita klik, nah ketutup ya. Oke. Kalau ada kendala boleh diinfo ya. Nah jadi kita klik. Kalau kita klik, nah tampil ya. Nah, ini kalau ketika klik, sorry, ini pas kita klik, itu kan warna garisnya jadi biru ya. Itu bisa juga kita atur teman-teman. Aturnya di bagian sini, input decoration kita kasih color, sorry, di bagian input, oh, namanya beda ya. Kita bisa atur nanti, itu di bagian pas decoration, so input decoration, color, background. Oh, dia bagian border ya. Bagian border itu namanya, tapi nggak apa-apa. Pastikan dulu teman-teman udah selesai biar nggak banyak ketinggalannya. Kalau nggak ada berarti kita lanjut ya. Nah ini teman-teman bisa nambahkan bagian fokus bordernya. Nah jadi fokus border bisa ditambahkan outline border. Outline sebentar kalau outline ini garis luar. Coba kita tambahkan ya. Oh outline ya. Fokus border kita kasih outline input decoration. Fokus border. Ini kita bisa arahkan kursornya ke sini. Input border ya. Input border, border side, input border. Oke, sudah kita tambahkan. Jenisnya banyak ya teman-teman ya. Cuman di sini ada underline, ada outline. Kalau underline itu ya underline ya, garis bawah ya. Nah, kita kasih border side-nya. Oh, cuman dua ya. Eh, kalau warnanya kita kasih di sini input decoration udah. Kita kasih fokus, ini fokus color. Kita ganti jadi colors.red 900. Oh, masih juga ya, belum ya. Fokus color red 900 belum. Kemudian, oke, bukan fokus, over color, kan F, enggak juga ya. Fokus, harusnya fokus ya. Kemudian fill through, oh nggak mau juga. Hmm, fill color bukan fokus. Oh, enable border kali ya, enable border. Kemudian kita kasihkan input border, jenis bordernya outline, underline, underline border. Oh enggak juga ya. Border side kita kasih color, border side color, colors dot red. Oh ngasih warna garisnya aja. Oh ini ya. Jadi warna merah ya teman-teman ya. Tapi di sini harusnya bukan bagian fokus ya harusnya. Fokus, tapi ini kita hapus lagi lah ya. Kita cut, berarti ini bukan enable border nih. Ini harusnya jadi fokus border. Kita tekan R. Nah, ini dia. Jadi ketika dia aktif, dia bukan warna biru lagi. Ini kan tadi biru ya. Nah, ini jadi merah nih. Kalau kita mau jadikan warna merah. Oke, seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa nambahkan nih. Oh, misalnya kalau kursornya lagi aktif di bagian email, kalau by default dia warna biru, ya kan? Kalau kita mau ganti jadi warna merah gimana? Nah, ini teman-teman bisa menggunakan focus border. Tapi pilih yang underline. Kalau diganti pakai yang lain, stylenya akan berubah kayak tadi. Jadi ada kotaknya gitu. Yang atas juga sama ya teman-teman ya. Bisa teman-teman copy aja. Atau dibikin sebuah widget, nanti di custom itu bisa lebih enak lagi.
Nah, oke. Nah, ini ya, copy aja bagian ini ke atas. Sehingga di bagian, nah, taruhnya di posisi yang pas juga. Kita tekan R. Nah, ini kalau pindah ke sini, nah, merah juga dia. Sama-sama merah. Matanya mau diganti juga warnanya di merah, boleh. Tinggal diganti aja di sini nih. Icons, ke visibility, visible. Iconnya tadi di bagian suffix ya. Nah, ini suffix icon. Kemudian dikasih koma, colors, colors.red 900. Nah, kita tekan R. Nah, sama ya. Hmm. Oke, kalau ada yang ketinggalan boleh dikabarin aja bagian mana yang ketinggalan. Tapi kalau tidak ada, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, selanjutnya adalah kita bikin bagian remember me ini. Remember me sama forget password itu dia sejajar dia posisinya. Nah, kalau sejajar, kita wajib membuat sebuah baris. Cara bikin baris gimana? Nah, tinggal kita masuk ke bagian ini di bawah, tentunya di setelah kolom ini ya, teman-teman ya. Oh, sorry, masih deh. Jadi sebelum diakhiri tag kurung kotak ini, nah ini kita bikin sebuah row baris. Karena kan kita mau bikin halaman ini, apa bagian ini, remember me sama forget password. Oke, kita bikin row. Setelah tag fill yang terakhir ya, kasih koma dulu. Kemudian kasih children. Nah, kita pengen bikin nih ada forget password, ada remember me dan kotak. Kotak itu satu widget. Nah, untuk kotaknya itu bisa kita apa namanya bikin sebuah eh, checkbox namanya. Nah, tapi kalau di Flutter itu kita eh, bikin kotaknya. Nah, nanti kita cek lagi ya nama widgetnya. Nah, ini kita langsung bikin dulu sebuah row. Di dalamnya kita kasih sebuah checkbox. Nah, ini boleh checkbox. Value-nya kita set di sini nih. Dia boolean ya. Kita kasih false saja. By default dia belum dipilih. Nah, belum diaktifin ya, belum dicentang gitu. Nah, ini oncengnya kita lihat dulu kenapa dia merah ya. Onceng function boolean onceng. Sebentar, onceng. Biasanya onceng itu dia kayak gini. Ini nggak mau ya. Require function boolean onceng. Kita cek lagi ya. Void onceng. Nggak mau ya. Hmm, kita cek dulu. Nggak mau dia menggunakan dari sisi on-press biasa. Nah, oh langsung saja ya. Kalau dia nggak bisa, berarti kita kasih nilai default. Kemudian kita set state. Oh, dia bisa-bisa. Dia perlu nilai defaultnya ya, teman-teman ya. Kita kasih di sini new value. Oke. Kemudian setelah, nah ini kan masih dalam areanya nih, kita panggil teksnya. Teksnya tadi remember me ya. Kita panggil di bawah ini teks remember me. Oke, kita panggil ya remember me. Nah, ini dia tampilannya row, children, checkbox. Kemudian kita cek dulu tampilannya nampil atau tidak. Nah, ini dia. Nah, dicentang. Oh, ya kita belum oncengnya belum kita update ya. Nah, biar update, ini harus disimpan dulu ke variabel. Karena kalau dia nilainya true, nah dia aktifnya kecentang. Sorry. Nah, kecentang dia. Nah, ini sama kayak metodenya sama kayak gini. Kita klik ini dia berubah. Nah, ini enggak gitu. Nah, jadi kita rubah dulu ya teman-teman ya. Kalau untuk mengubah warnanya masih sama, silakan diedit aja nih. Mungkin ada bagian check color. Nah, colorsnya kita ganti jadi red mungkin. Kita mungkin satu warna aja kali ya. Nah, kemudian teman-teman bisa tadi jadi true, kita R.
Nah, kecentang dia. Kemudian oncengnya ini bagian area kotaknya itu punya warna sendiri ya. Oh, ini dia. Ada fill color. Fill colornya, oh sorry, ini bagusnya warnanya putih aja, white. Tapi bagian fill colornya itu warna red. Oke, sorry. Red 900. Kalau nggak mau, dia sebentar. Argumen color karena sensitive oh material step property dia. Kalau muncul masalah seperti ini, kita menggunakan material step property all, kemudian kita kasih warnanya di sini. Red 900. Nah, gini. R. Nah, sip. Lebih cantik ya. Mau kasih jarak ke atas, nah itu sama. Kita kasih aja size box. Oke, kita kasih 100 mungkin. Oh, besar kali ya. 200. Nah, gini. Silakan ditambahkan dulu ya teman-teman ya. Kita baru bikin halaman ini. Remember me. Oke, selanjutnya kalau sudah. Nah, ini kalau kita menambahkan tulisan forgot password di bawahnya, biasanya kan kita tinggal nambahin ini ya. Kita kasih forgot password. Forgot password. Kita R. Tulisannya benar ya, forgot password ya. Nah, gini dia jadinya. Kurang bagus. Kita kasih jarak pun juga kurang bagus juga. Nah, caranya adalah kita kita buat si tulisan teks ini di luar. Nah, jadi gini teman-teman. Jadi dalam row ada row, itu bisa. Nah, jadi di dalam row ini kita bungkus lagi dia menjadi row lagi. Nah, jadi arahkan kursornya ke bagian row, kemudian teman-teman tekan Ctrl titik, lalu pilih wrap with row. Jadi di dalam row ada row. Nah, tapi setelah row ini kita kasih koma, kita kopikan yang teks forgot password. Jadi gini teman-teman, kotak sama remember me ini itu satu row. Dan bagian forgot password itu di luar dari satu row yang tadi. Sehingga kita biar terkelompok nih. Kalau kita kasih widget, apa namanya, kasih atribut untuk membuat jaraknya, itu lebih enak lagi. Nah, jadi gini ya, kita tekan R, tampilan masih sama. Tapi kita bisa ngasih properti namanya main axis alignment. Kita kasih di sini space between. Nah, kita R. Nah, gini dia. Lebih rapi. Kita bandingkan. Nah, dulu sebelum teman-teman ngetik, nah ini kita hapus lagi ya. Coba deh, kalau row yang ini kita hapus, kita remove, kemudian langsung kita kasih di sini main axis. Pasti tampilannya, kayak gini dia, aneh dia jadinya. Kotak di sini, remember me ini di sini, aneh kan? Makanya tujuan kita bungkus row tadi, jadi ada dua row, jadi ada row dibungkus oleh row lagi. Itu biar tampilannya makin lebih cantik lagi. Nah, kayak gini. Jadi remember me sama checkboxnya satu row, forgot password itu di luar row yang ini. Nah, jadi dalam row ada row lagi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya kalau sudah tidak ada masalah, ini row udah dibungkus row, kemudian tadi ada checkbox, ada ini, ya ini ya teman-teman ya. Tapi ini nggak bisa diklik karena kita nilainya belum kita rubah. Kalau mau dirubah, nah sama, teman-teman perlu bungkus dulu dia menggunakan sebuah variabel. Nah, kita kasih aja di sini, kita bikin variabel baru. Kita kasih apa? Checkbox ya. Check visible. Check visible. Check visible-nya boleh dikasih nilai default-nya di sini. Underscore, check visible, set false gitu ya. Kemudian sama ya. Nah, boleh ditambahin dulu, boleh. Nah, kalau sudah di bawah, kita scroll ke bawah di bagian checkbox tadi. Nah, ini nilai value ini ganti jadi check visible. Ketika dirubah, maka ganti aja nih. Check visible sama dengan check visible.
check visible. Nah, kita R aja dia. Oh, sorry, hot restart aja ya, karena dia ada naturalnya. Nih, kita centang. Oh, sebentar. Nggak mau dia ya. Check visible sudah di set value-nya, kita rubah jadi by default dia, oh, new value lah ya. Kita set dia dari nilai yang dirubah menjadi nilai yang kita set tadi. Itu di sini harusnya new value. New value. Oke, nggak kecentang ya. Check visible udah kita set. Nilainya set state. Oh, nggak ada ya. Set state-nya kita kelupaan. Coba kasih set state dulu. Baru ini. Karena dia nggak di-upgrade. Nggak ada update-nya. Nah, ini dia. Diklik. Ada dihapus, hilang. Diklik. Ada dihapus, hilang. Kalau ada yang merah, teman-teman, itu silakan di hot restart aja ya. Arahkan kursornya di terminal, tekan Shift R. Nah, nanti merahnya akan hilang sendiri. Nah, nih kita kasih klik. Nah, oke, muncul ya. Nah, oke, sudah. Kalau sudah, tulisannya kalau mau dimerahin juga boleh ya. Recording in progress. Tinggal diganti aja. Oke. Nah, suara saya masih aman ya. Kalau sudah, remember mini, teman-teman bisa kasih bagian style, textile, kemudian kasih colors.red 900. Nah, ini mau disamakan dengan yang di bawah, tinggal di copy paste aja ya teman-teman ya. Nah, tekan R. Udah. Teman forget passwordnya ada merah, kemudian ini juga ada merah. Hmm. Nah, selanjutnya kita bikin buttonnya. Kalau di sini sih button ya. Nah, untuk bikin button tersebut, button itu dulu namanya rise button. Kalau sekarang udah diganti, namanya jadi elevate button. Nah, kita bikin dia di luar call row ini. Sebentar, kita lihat dulu ya. Kita bungkus dia di luar welcome back kolom. Nah, nih, kolom dia di dalam kurung kotak ini. Jadi teman-teman bisa melihat bantuan dari ini, bagian kurung kurawalnya, bagian kursor ini. Kan ada di kurung kotak. Nah, berarti itu ada garis di sebelah kirinya. Ini. Nah, teman-teman bisa tambahkan di sini aja. Dikasih setelah padding namanya elevate button. On press dikasih ini, child-nya diganti menjadi, boleh kita tambahkan dulu sebuah kontainer, boleh juga kontainer. Kemudian kita kasih lebarnya, nah untuk lebarnya kita kasih full ya, double infinity. Kemudian child-nya kita kasih teks. Tulisan teksnya di sini login ya, login. Kemudian kita kasih warna. Nah, untuk kasih warnanya, kita bisa menggunakan properti atau atribut style. Kemudian kita panggil elevate button. Kemudian kita pakai style form. Kemudian kita kasih background color-nya, kita kasih colors.red. Nah, ini sama ya, 900. Kemudian kita save. Coba kita lihat dulu kumulatornya. Kita cek, kita tekan R. Nah, full dia teman-teman. Gimana dia caranya biar tidak terlalu full? Maka kita batasin dulu. Sebentar, ini paddingnya di luar ya. Oh, biar dia masuk. Coba kita cut aja. Kita cut, pindahkan ke bagian sebentar ya. Di bagian row ini. Nah, nih. Biar dia masuk paddingnya bagian atas. Nah, ini ya. Biar dia include. Jadi teman-teman tambahkan, sorry. Dipindahkan ya. Tadi semula dia itu ada di luar. Nah, ini kita cut. Di blok aja elevate button sampai tag tutupnya. Tag tutupnya di sini ya. Ini tag tutup untuk si kontainer, ini tag tutup untuk si elevate button. Jadi kita cut, sorry, di cut.
letakkan setelah tag tutup row. Jadi di sini ada slash slash row, kasih koma, enter, lalu di paste di sana. Nah, lalu tekan R aja, maka tampilan kita akan sama. Kalau mau kasih jarak, sama juga, kasih aja size box tadi. Sebenarnya banyak lagi ya jenisnya, alternatif yang lain, tapi teman-teman bisa menggunakan ini. Tekan R, udah ada jaraknya. Nah, sekarang gimana caranya biar bagian buttonnya itu dia melengkung. Nah, gini ya. Kemudian agak tinggi dia sedikit. Agak besar lah ya. Ini kan terlalu kecil nih. Nah, teman-teman bisa kasih height. Kasih height 50 mungkin. Kita tekan R. Nah, agak lebih besar. Atau dikurangi juga boleh 45 mungkin. Biar nggak terlalu besar gitu. Kemudian teksnya nih gimana dia tengah-tengah. Itu teman-teman bisa kasih center di bagian teks. Arahkan kursornya ke bagian teks. Kemudian pilih aja wrap with center. Nah, kemudian tekan R. Nah, udah. Tinggal dikasih style aja tulisannya. Misalnya agak terlalu kecil nih. Style, text style. Kemudian kita kasih font size-nya berapa. Misalnya font size-nya 17. Atau misalnya 20. Oke. Itu ya teman-teman ya. Kalau saya di sini 18 saja. Nah, gimana cara dia melengkung? Nah, caranya adalah kita tambahkan shape namanya. Jadi setelah bagian style form ini, dia ada properti atau kita tambahkan di atasnya aja. Nah, ada shape, kita kasih rounded rectangle border, ada namanya border radius, kita kasih border radius circular. Nah, ini kita enter aja ke bawah biar kelihatan. Kita set circularnya itu 20. Tekan R, udah melengkung dia. Semakin tinggi value-nya, makin melengkung lagi. Kalau 50, nah makin melengkung lagi dia. Itu ya teman-teman ya. Kalau dikasih 10, nah nggak begitu melengkung. Tapi ketika kita ganti jadi 60, tekan R, nah langsung dia berubah lagi. Boleh dicoba dulu, karena ini agak panjang tadi ya. Ada style, ini kita tambahkan shape, di atas background color, ini ada penambahan ini. Jadi tambahkan shape ini ya, di atas background color, biar dia melengkung. Kalau ini nggak ada, atau ini saya komen, maka dia kembali ke bentuk semula, kotak dia. Atau teman-teman bisa juga kasih komentar di atasnya, biar memudahkan ini buat bikin dia melengkung, atau buat dia, apa namanya, ada stylenya, nah itu silahkan ya. Nah, jadi udah tampilannya udah kita bikin, selanjutnya nah kita bikin or login with ya tulisannya ya. Nah, kita bikin aja, ini kan simple ya, cuman teks aja nih, teks di bawahnya. Maka setelah elevate button, kita tambahkan tulisan teks. Tapi ada jaraknya kan ya. Jaraknya kembali lagi pakai sesbox, kasih height, nya kita kasih 25, kemudian kita kasih teks, kita kasih teksnya or login with, kita lihat ya, or login with ya tulisannya ya. Kemudian kita tekan R. Nah, biar di tengah gimana? Sama caranya, kita pakai bungkus menggunakan center lagi, biar di tengah-tengah. Nah, gini. Kalau mau diperbesar hurufnya ya sama, tinggal dikasih style aja. Tapi ini kayaknya udah cukup kali ya ukurannya. Kita bikin tampilan yang lain. Nah, ada gambar Facebook, Instagram, LinkedIn, dan semacamnya. Nah, untuk menampilkan gambar itu, kita bisa menambahkan, nah dia lagi teman-teman. Kalau dia menggunakan gambar dengan tampilan seperti ini, kita bisa menggunakan row. Karena dia mendatar kan, sejajar. Maka bungkus lagi tuh, pakai row. Kita pakai row, children. Kemudian kita bungkus dia boleh menggunakan kontainer. Nah, bebas. Mau dibungkus pakai kontainer dulu nih, biar kita kasih bordernya, itu boleh. Misalnya kita kasih 50. Untuk kita kasih width-nya ya, 50. Height-nya kita kasih misalnya 50 juga boleh. Kemudian kita kasih decoration, kita kasih box decoration, kita kasih border radius.
Border radiusnya kita kasih sirkular sama kayak tadi, ada melengkungnya, misalnya 10. Kemudian kita kasih warna kotak, boleh juga colors the red 900 lagi. Nah, kemudian baru kita panggil ikonnya. Kita kasih child, oh sorry, childnya di luar ya. Child kita kasih icon. Nah, kita kasih icon eh, bebas ya teman-teman ya. Kita kasih gambarnya. Kalau icon Facebook itu kayaknya belum ada ya. Icon, kalau dia bisa diklik pakai icon button. Kalau nggak kita pakai icon biasa aja. Icons dan Facebook. Nah ini dia. Kan R. Kita lihat dulu ya. Nah ini dia jadinya. Teman-teman bisa menggunakan alternatif lain. Kalau mau pakai kotaknya boleh pakai gini. Kalau nggak ya udah nggak usah. Misalnya tingginya 40 aja, nggak ketinggian. Nah gini. Tapi kalau mau balance ya harus sama. Warnanya misalnya Facebooknya mau dibikin putih biar dia terang. Boleh, kita kasih aja colors white. Nah, gini dia. Mau ditampilkan lagi kontainer yang lain. Mau tampilkan gambar apa? Kita kan ada gambar Facebook, ada Instagram sama LinkedIn. Cuman saya ragu nih, apakah ada gambar Instagram di sini? Instagram, oh nggak ada ya. Kalau LinkedIn, nggak ada juga. LinkedIn nggak ada. Nah, tapi kita bisa ada alternatif lain. Kita bisa menggunakan widget selain dari yang tersedia. Nah, itu bisa kita menggunakan sebuah widget namanya sebentar ya. Saya cari dulu eh, nama library-nya itu library. Nah, teman-teman bisa juga cara untuk mencari sesuatu itu yang nggak ada. Coba aja akses di Chrome-nya gitu ya. Library icon LinkedIn misalnya, Flutter. Nah, easy LinkedIn login sebenarnya banyak ya teman-teman ya. Material design dot sebentar. Banyak di sini ini easy LinkedIn login atau kita icon LinkedIn Flutter. Kita coba search sebentar. LinkedIn login lagi ya. Font Awesome. Nah, ini ada nih. Font Awesome. Kita bisa menggunakan itu. Coba kita akses PubDev. Font Awesome Flutter. Kita lihat dulu di library kita kan nggak ada ya font awesome ya. Oke, nah jadi menggunakan library font awesome Flutter, kita bisa menggunakan gambar-gambar yang nggak ada secara default. Nah, cara lihatnya gitu sini. Klik aja font awesome ini teman-teman. Dia arahkan ke sini. Coba aja kita klik LinkedIn. Nah, ada nih, ya kan? Nah, teman-teman cara menggunakan library-nya ya masuk saja ke PubDev. Teman-teman ketik namanya font awesome Flutter tadi ya. Oke, kita ulangi lagi ya. Masuk ke bagian pub.dev, ketik namanya font underscore awesome underscore flutter. Enter aja. Nanti di bagian ini, pilih nih bagian yang font underscore awesome flutter, jangan yang di bawah, yang atas saja, yang popularitinya 100. Setelah itu diklik, teman-teman pilih installing. Nah, di sini kan ada nih cara penggunaan, tutorialnya, cara menginstalnya. Teman-teman copy aja nih bagian info awesome flutter, di copy, kemudian masuk ke dalam halaman Visual Studio Code lagi, taruh di bagian file popspec.yaml. Nah, jadi copy ini, kemudian masuk ke bagian popspec.yaml, taruh di bagian di bawah Cupertino icon. Nah, kita save ya. Ingat, file popspec.yaml itu sebuah file dengan extension Python, jadi untuk spasi sangat mempengaruhi. Kalau misalnya salah posisi spasinya, maka nanti error teman-teman. Nggak berhasil kita ambil library ini. Nah, ini harusnya berhasil ya, karena udah sesuai nih. Ini sejajar nih huruf Cupertino, C-nya sama F-nya sama. Kalau udah, balik lagi ke login page. Cara menggunakan iconnya di sini cukup simpel. Teman-teman lihatnya di bagian readme.
Nah, setelah kita nambahkan dependensi, tinggal panggil aja fa icon, font awesome icon, gamepad. Nah, jadi sama. Kita tiru aja ya. Untuk bagian icon, kita langsung aja fa icon, pilih. Kemudian pilihnya di sini namanya font. Font awesome icon dot LinkedIn. Nah, ada di sini teman-teman. Ada LinkedIn ini, ada yang atas. Kita pakai yang atas saja. Oh, sebentar. Di sini dia menggunakan Vicon. Oke. Kita lihat di sini use konstan. Oh, dia minta ada konstannya ya. Sebentar kita add case. Kita tambahkan konstanta. Oh, nggak mau juga ya. Eh, atau gini aja. Langsung aja font awesome Vicon LinkedIn. Nah, gini aja langsung. Kita tekan R. Beda ya. Contohnya ya, kita tekan R. Nah, muncul ya teman-teman. Nah, kelihatan ya, ada logo LinkedIn ya. Instagram juga. Coba aja dibikin lagi, diduplikat, diduplikat. Nah, ini ya, Instagram, Instagram. Nah, ini juga ada Instagram. Kita tekan R, kita lihat demo preview kita udah ada. Tapi tampilannya nggak bagus, nggak rapi. Sebelum kita merapikan, boleh teman-teman tambahkan dulu ya. Pastikan sudah muncul kayak gini, ada 3 widget. Nanti kita tinggal mempercantik aja, kita rapikan aja posisinya. Kita atur jaraknya. Nah, jaraknya gimana? Jaraknya adalah teman-teman bisa ngaturnya dari sini, main axis alignment. Kita pilih yang ini, ada banyak. Ada yang space between. Kalau kita pilih space between, maka jaraknya jadi kayak gini. Nah, jauh-jauh ketiganya. Kalau nggak mau jauh, bisa teman-teman pakai space around. Kalau around dia kayak gini. Nah, lebih dekat. Ada lagi namanya space evenly. Evenly dia kalau kita klik, makin dekat lagi dia. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kalau jarak ke atas, nah sama. Kita kasih size box lagi ke atas. Misalnya 25 nih. Nah, gini dia. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita ke bawah dikit ya. Nah, ini ya teman-teman ya. Bisa teman-teman menggunakan icon yang lain, bisa juga. Atau nih Facebook ini kita ganti akun gambar Facebooknya jadi Facebook. Nah, kan ada ya banyak ya. Ada Facebook. Nah, ini kita lihat beda nggak ya? Oh, beda. Makin besar dikit aja. Facebook F. Kita tekan R. Oh, gini dia. F-nya doang gitu ya. Tapi bebas, teman-teman menggunakan gambar yang mana gitu. Kalau tulisan yang di bawah, nah, habis ini kita bikin tulisan yang di bawah ya. Gimana cara menampilkan tulisannya biar tulisan tersebut eh, bisa terdiri dari 2 style yang berbeda. Nah, itu bisa. Jadi silakan tambahkan dulu. Untuk bikin jarak seperti ini tadi itu menggunakan ini ya, main axis ini. Kalau nggak ada main axis, dia akan nempel tuh. Nah, gini dia. Kalau dikasih main axis dengan main axis elemen space evenly, nah ke tengah-tengah dia ketiga-tiganya. Tambahin aja main axis elemen ini. Nah, kalau sudah, nah kita pengen bikin tampilan seperti ini. Ini don't have account sign out. Itu gimana teman-teman? Apakah menggunakan 2 teks yang berbeda dan menggunakan row? Enggak juga. Ada widgetnya. Nah, jadi kita bikin ya di bawahnya ini. Kita bisa menggunakan widget dengan nama, kita arahkan di luar row ya. Di luar row berarti di sini. Namanya adalah rich text. Nah, rich text, ya, teks yang kaya ya. Nah, itu bisa kita bungkus teks ini menggunakan teks span. Kemudian kita bisa kasih children. Kemudian kita kasih kurung kotak. Lalu kita panggil teks span lagi. Kemudian kita kasih teks. Nah, kita ketik aja di sini teksnya apa. Misalnya, don't have account. Kasih tanda tanya. Oke.
Nah, kita kasih koma ya, biar dia ke bawah. Nah, ini. Kemudian teks selanjutnya itu menggunakan teks span juga. Jadi kita koma aja di sini. Nah, gini aja teman-teman. Kemudian teks selanjutnya sign up ya. Jadi di sini nggak perlu pakai row. Kita kasih aja di sini sign up. Namun, tulisan sign up-nya warnanya merah. Gimana caranya? Kasih warna merah. Tinggal teman-teman kasih aja di sini style. Kemudian dikasih text style. Kemudian dikasih warnanya colors dan red 900. Nah, tekan R. Dah kita cek. Sorry, bagian don't have account-nya nggak ada ya. Sign up, text pan, oh, ini coba kita kasih star juga ya. Siapa tahu karena warnanya nih. Oh iya warnanya ya. Ini kita ganti warnanya bagusnya warna hitam. Jadi kita kasih di sini black. Black, kita tekan R. Nah, udah satu apa namanya kita bungkus pakai rich text tanpa pakai row text pannya. Nah, di situ kita atur. Kemudian biar dia di tengah ya sama, kita bungkus rich text-nya pakai center. Nah, kasih aja size box lagi, jarak ke atas lagi. Hey, kita kasih 20, tekan R. Nah, ini ya teman-teman ya. Atau kasih 30 boleh juga. 50. Nah, atau tidak mau teman-teman kasih jarak ke apa ke bawahnya manual. Bisa teman-teman menggunakan di sini adalah spacer. Spacer ini jarak juga. Oh, sebentar. Spacer dia incompatible ya. Oh, kita harus membatasi dulu. Oh, spacer nanti aja ya. Kita harus membatasi dulu nih areanya. Nah, jadi nanti kita pakai size box aja dulu. Kita harus set dulu dia batas areanya. Oke, tampil seperti ini. Nah, ini ya gambarnya. Kalau gambarnya mau gambar langsung itu teman-teman bisa pakai gambar dari lokal atau dari URL. Tinggal di copy aja logo Facebook, Instagram. Tapi di contoh ini kita menggunakan icon. Nah, jadi kayak gini ya teman-teman ya. Oke, coba kita compare dulu nih dari contoh tugas. Nah, ini dia dari gambar di atas, welcome back. Kemudian ada ini, ada tadi kita pakai focus color. Nah, ini kalau teman-teman menemukan error seperti ini ada salah satu opsinya. Opsinya adalah bungkus gambar halaman kita menggunakan scroll view. Nah, cara menambahkan scroll view itu di scroll aja ke paling atas. Setelah di bagian body, nah ini kan ada nih body kolom ya. Kolom ini dibungkus dengan nama widget. Cuman widgetnya nggak tersedia di pilihan ini. Kita pilih yang wrap with widget doang. Wrap with widget. Nah, jadi arahkan kursornya ke kolom, kemudian tekan Ctrl titik, pilih wrap with widget, kemudian namanya single child scroll view. Nah, coba lihat lagi ya. Ini kalau kita tekan R, nah hilang dia. Udah nggak ada muncul lagi merahnya. Nah, ini juga nggak ada. Oke, udah nggak muncul lagi garis kuning garis polisinya tadi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ulang lagi, si kolom tadi, ini kan kolom ya. Mana nih di atasnya? Nah nih, arahkan kursornya ke kolom, tekan Ctrl titik, pilih wrap with widget. Pilih wrap with widget, kemudian ketik di sana single child scroll view. Enter aja. Nanti tekan R, maka errornya akan hilang. Oke, sudah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi tampilannya untuk halaman yang pertama ini kurang lebih seperti itu. Nah, ini tinggal teman-teman kreasikan saja mau di custom seperti apa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Ini login agak jarak nih. Jadi untuk melihat errornya sudah tidak ada atau enggak, teman-teman bisa klik. Nah, kalau misalnya nggak ada garis polisinya atau garis yang merah, itu udah aman.
Nah, untuk bikin halaman yang seperti ini, tampilan yang lain, nah itu bisa juga teman-teman. Nah, misalnya nih, teman-teman mau bikin gambar yang kedua. Kalau untuk gambar yang bawahnya sama ya, tinggal dikasih putih, kemudian kasih gambarnya, warnanya bebas. Nah, sama. Misal Facebook warnanya biru. Teman-teman tinggal panggil aja di bagian bawah tadi. Nah, ini dikasih warnanya misalnya kalau Facebook itu biru, blue, R. Nah, biru dia. Tapi kan nggak dengan tema kita nggak cocok dia. Nah, jadi kita ganti lagi ke white, biar putih. Nah, ini kalau mau bikin tampilan yang lain, ini kan warnanya tampilan yang model ini ya. Kalau yang di tengah-tengah, gimana cara bikinnya dia melengkung dan dia itu putih aja? Ini bisa kita copy paste aja ya. Copy paste. Kita kasih namanya login page 2. Dan ini juga kita tekan aja kontrol D, teman-teman. Arahkan kursornya. Atau teman-teman bisa juga rename simbol ya. Nah, login page 2. Nah, udah, semuanya akan berubah jadi login page 2. Kecuali yang di atas yang tadi, ini kan nggak ngaruh dia. Kita copy paste, tapi kan namanya masih ngikut tuh yang di login page. Teman-teman, arahkan kursornya ke login page tersebut, klik kanan, pilih rename simbol, langsung aja kasih namanya login page 2, enter. Nah, akan berubah dia otomatis semuanya. Nah, kalau untuk bikin yang kayak tadi, itu teman-teman bisa menggunakan tag fill-nya adalah, kalau tadi kita menggunakan tag fill-nya adalah underline ya. Nah, kalau sekarang kita bisa menggunakan fokus bordernya adalah outline. Nah, kita kasih aja di sini outline, input border. Bawahnya juga kita tes dulu kali ya. Tapi teman-teman, untuk ngetes halaman ke page 2, pastikan di main.dart-nya itu sudah ngarah home-nya ke login page 2 juga. Kalau enggak, dia masih yang sama. Oke, pastikan di bagian main.dart, di home-nya itu sudah ngarah ke bagian login page 2. Oke, kemudian teman-teman tekan lagi Shift R atau Restart. Nah, nanti dia akan mengupdate tampilannya. Oh, ini belum berubah ya. Coba kita cek dulu. Login page-nya tadi login page 2, tadi kita outline input border. Oh, ini ya, harus diklik dulu ya. Coba kita ganti dulu ya, teman-teman ya. Kita ganti dia pas enable bordernya. Nah, ini kita perlu duplikat dulu. Kita duplikat, kita ganti dulu ya. Jadi dia itu ada focus border, ada namanya enable border. Nah, kita pilih enable border, kita tekan R. Nah, by default dia kurung kotak gitu. Gimana cara dia melengkung? Gimana caranya dia melengkung? Oke, kita tambahkan dulu di bagian sirkular di dalam masing-masing border radiusnya. Nah, jadi di sini nih fokus border atau enable dulu kali ya. Border radius all atau sirkular langsung. Kita set nilainya misalnya berapa ya? 22 atau 20. Kita tekan R. Nah, melengkung dia kan? Atau kita lebih besarkan, misalnya 40. Kalau kita lihat di contoh itu melengkungnya gimana ya? Banyak nggak ya bedanya ya? Nggak beda tipis ya? Coba kita tekan R. Nah, makin melengkung dia kan? Tapi dia malah mirip button, tapi nggak apa-apa deh. Nah, kita bikin dia jadi seperti ini. Warna red, oke sudah. Tapi kalau kita klik, nah masih kotak dia. Kenapa? Ketika diklik masih kotak, karena fokus bordernya belum kita tambahkan border radius, teman-teman. Itu ya bedanya ya. Jadi ketika kursor kita ngarah ke sini, misalnya nih kita klik email password, maka dia masuk ke kategori fokus border. Fokus border, border radiusnya belum ada. Kalau teman-teman mau ketika diklik dia masih bulat, nggak berubah jadi kotak kayak gini, maka teman-teman cukup di copy paste saja. Nah, gini. Ini kalau misalnya saya tekan ini, saya tekan R, nah balik dia bulat. Mau saya klik lagi ini, dia tetap bulat teman-teman. Nggak ngaruh dia. Nah kan, tadi kan beda tuh. Kalau sekarang udah sama dia. Bagian yang bawah itu sama juga. Teman-teman tinggal di copy paste.
enable border sama focus border ke bagian password. Tuh. Tinggal di replace saja. Nah, gini deh. Nah, diinputkan, klik. Itu untuk contoh gambar yang ketiga ya. Kalau yang kedua nanti beda. Sebenarnya beda tipis sih. Teman-teman nggak usah kasih apa namanya outline-nya. Tinggal dipanggil aja nanti. Nah, sudah selesai teman-teman. Silakan ya dicoba dulu. Ini untuk bikin halaman yang ketiga. Sebenarnya yang tiga sama yang dua itu sama. Tinggal kita mainkan di bagian outline itunya aja. Border border setnya apa border warnanya ya. Warnanya kita mainkan. Nah, jadi warna border sama di dalamnya kita samakan gambarnya. Tinggal ditambahkan fill colornya doang. Contohnya gini, kita pengen menampilkan warnanya apa ya putih kali ya. Ini kan warnanya agak sedikit abu-abu nih. Nah, ini saya contohkan untuk gambar yang kedua aja ya. Apa yang ke bawahnya aja atau yang email deh kayaknya. Nah, biar mudah karena waktu kita terbatas dikit lagi nih. Jadi kita demokan yang gambar 2 dan 3 itu di satu halaman login page ya. Cara membedakannya gini aja. Kalau untuk yang bagian atas, gambar nomor 2 itu kita perlu menambahkan fill color. Oke, contohnya di sini kita menggunakan warna putih. Berarti colors.white. Kemudian kita perlu menambahkan fillet ini. Kita kasih filletnya true. Oke, coba kita tekan R. Nah, kelihatan nggak? Nggak begitu jelas ya? Atau kita menggunakan warna apa ya selain warna merah ya? Warna merah itu compare-nya warna apa ya? Warna kuning kali ya. Coba kita ganti jadi amber aja. Amber. Nah, kemudian warna garisnya, ini garis yang di luar, teman-teman harus kasih amber juga. Nah, ini ganti jadi amber. Amber, ini juga amber. Kita R. Udah, sama dengan gambarnya ini. Ini kan nggak ada bordernya kan? Nah, ini kan nggak ada bordernya. Teksnya aja isinya di dalamnya. Ini sama banget. Jadi teman-teman cukup kasih border side-nya atau border side-nya nggak dipakai pun juga nggak apa-apa. Ketika diklik juga sama. Tapi kalau misalnya teman-teman bedakan warnanya, maka ketika ini diklik, nah ada garis merahnya nih di tempat tepinya. Oke, atau nggak usah dikasih sama sekali juga nggak apa-apa. Oh, sorry, kalau dikasih malah dia warna default ya. Sorry, kalau warna defaultnya di sini hitam. Jadi bagusnya kalau kayak di contoh, kalau diklik dia nggak ada bordernya, teman-teman bisa, sorry, ini kita klik, kalau kita hapus sebentar ya, kita komen, masih ada nggak? Oh, malah beda dia. Jadi gini aja teman-teman, dikasih aja warnanya, tapi warnanya disamain ya, disamakan aja, amber juga. Jadi kalau disamakan, dia kayak nggak ada nih, karena warnanya sama kan, nyatu dia. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, boleh dicoba dulu. Jadi kita untuk tugas yang halaman 2 dan 3 itu sudah sama ya. Atau kalau mau dipisah juga boleh teman-teman. Ini saya coba bikin yang ketiga. Login page 3 ini mencepat aja ya. Karena dari sisi waktu kita sedikit lagi. Ini kita bikin login page 3. Nah, tinggal teman-teman samakan aja bagian ini. Enable border, border. Kemudian di sini di copy aja. Nah, ini kita tekan, sorry, ini saya ganti lagi main page-nya ketiga. Oke, saya restart dulu. Nah, ini dia. Ini contoh halaman yang kebalik ya. Ini harusnya kedua nih. Sebentar, saya balik lagi deh. Ini balik. Kemudian ini saya hapus dulu. Saya tekan R. Oke, tapi warnanya tadi merah ya. Colors red. Tapi bagi teman-teman yang ketinggalan nanti saya kirimkan di grup ya. Biar bisa cek lagi nih ya bagian ketinggalan tadi red ya, red doang.
Nah, ini ya. Ini halaman untuk halaman page 3. Page 3 sesuai dengan tugas, oke ya. Ini contohnya di sini hitam, tapi kita bikin warna Tunggu. setengah kita. Oh, sorry. Ini gambar dulu, baru si previewnya. Nah, ini ya. Ini yang Ala pertengahan malih dah. halaman 3. Kemudian ini contoh yang 3 ya. Kalau yang 2 itu kan lebih ke warnanya sama ya. Berarti kita masuk ke 2. 2 berarti di main dartnya kita Apa kata ganti ke tadi? 2 lagi. Apa kata tadi? Nggak tahu apa. Ngasih tugas gitu, Kak. Ah. Nah, kemudian kita ganti ini tadi yang contoh kedua ya, teman-teman ya. Ini kita duplikat sampai refill sampai color. Ini juga. Nah, oke, kita R. Sorry, main dartnya udah kedua belum ya? Oh, udah ya. Kita restart, kita cek. Nah, sudah. Ini contoh yang nomor 2. Nah, ya. Kalau 2 itu dia bagian inputan, bedanya cuma di sana ya, teman-teman ya. Kalau selainnya itu sama. Ini kan bagian forget password, loginnya, kotaknya. Cuman ini warnanya nggak kedetek dia, karena kita tidak menampilkan gambarnya ya, sehingga dia nggak tampil di sini. Selebihnya sama. Oke, mau ditambah warna kuning atau warna yang lain. Kalau warna merah boleh, tapi ini teman-teman harus ganti dulu. Misalnya nih kita nggak pakai warna merah itu, rednya 900. Oke, boleh juga. Tapi warna yang lain perlu diganti dulu. Kalau tidak dia bermasalah. Nah, red setnya terus. Nah, jadi gini teman-teman. Kalau misalnya pakai red kotak 900 ya nggak bisa, Masuk. maka cara lainnya adalah teman-teman bisa menggunakan alternatif. Alternatif tinggal diganti red 900 jadi set 900. Nah, gini. Jadi banyak ya, jadi nggak, jangan pusing. Kok nggak bisa gitu ya? Padahal masih banyak alternatif lainnya. Nah, ini kalau diklik, oke, diklik aman. Kemudian warna gambarnya aja kita ganti nih. Di emailnya kita ganti jadi warna putih, white. Prefix iconnya warna putih juga boleh, white. Passwordnya di sini fill color. Ini bagian password tadi ya, bagian atas kali ya. Nah, ini boleh juga kasih red 900. Ini jadi colors dot red dot shader shade 900. Ini dot red dot shade 900. Oke, ini diganti jadi white. Oke, kemudian kita R ya. Kita lihat hasilnya. Nah, gini dia jadinya. Email ini kalau mau diganti warna putih juga bisa, teman-teman. Tinggal diganti hint color. Ada nggak ya? Color hint. Icon suffix, icon color. Hint text ya. Fill color. Hmm. Nah, ini kan udah putih nih ya, gambarnya kotaknya. Ini mirip ke tugas di bagian ini, halaman kedua. Hint ini kita cari lah ya nanti ya. Hint itu biasanya di dalam hint text. Hint style ya. Hint style, text style, kasih color, colors dot white. Nah, ini coba deh teman-teman tambahin. Tambahin di sini, kita tekan R. Kita lihat dulu, kita tekan R. Nah, udah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi kita sudah melakukan custom atau mencoba ya dari tugas ini. Kita udah bikin halaman 2. Kurang lebih kita bedakan aja ya. Nah, ini dia contoh halaman 2. Bedanya halaman 2, halaman 1, halaman 3 itu lebih ke tag fill aja ya. Tag fill aja nih. Di sini dia menggunakan ada apa namanya? Garis bawah ya, garis bawah atau istilah lainnya menggunakan kalau kita lihat tadi di bagian nama login page-nya, khususnya ke bagian tag fill, underline dia. Underline input border nih namanya. Underline garis bawah ya. Kalau yang lain, kita lihat di page 2 ini. Itu kita menggunakan namanya input decoration, sorry, ini outline input border. Tapi
kita samakan warnanya. Jadi warna enable border sama focus border kita samakan. Sehingga ini tampilannya. Kalau teman-teman mencoba yang ketiga, tinggal diganti aja nih login page 3, kemudian di restart lagi. Nanti berubah lagi dia. Nah, berubah dia. Ini untuk yang gambar nomor 3. Jadi dia ada bordernya, warnanya bebas, mau diganti warna hitam, warna merah, dan lain-lain. Untuk bagian bawah itu sama ya. Nah, cuman ini kok kenapa dia jadi itu ya? Login page-nya dia berubah jadi seperti itu. Kayak nggak kelot ya. Font awesome icon Instagram. Nggak mau ya. Harusnya tadi tampil ya. Iconnya nggak jadi tampil white. Kita tadi udah menambahkan library. Tapi di sini kita cek the application too much augmented ya. Kita filteran lagi. Tunggu lagi. Harusnya ikonnya tadi tampil ya. Tapi sekarang tadi kita coba nggak tampil lagi. Namun kalau untuk contoh kenapa nggak tampil atau apa bisa kita lihat dari sisi ini. Nah, dari library-nya. Cek aja di bagian example. Itu nanti ada dokumentasinya. Cara penggunaannya gimana. Langsung aja kita panggil Eva Icon ya kalau di sini contohnya nih. Nah, ini udah tampil lagi. Kayaknya masalah library-nya tadi ya. Baik itu yang login page 3, login page 2, atau login page 1. Kita balikan lagi ke 1, atau yang nggak pakai angka. Restart. Nah, ini dia. Bedain aja dong ya. Garis 1, kemudian ada yang 2. Kalau 2 itu tadi yang full. Nah, full. Kalau yang 3, dia ada border. Oke. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita akhiri sesi malam ini, karena berhubung waktunya sudah lewat juga. Boleh ditanyakan kalau ada yang mau kita bahas. Ini terkait tugas dari teman-teman yang mengikuti workshop di Natekno khususnya di batch kedua. Baik itu sesi 1 ataupun sesi 2. Beberapa sudah ada yang sesuai, namun bagi yang belum bisa, ini kita adakan sesi ini untuk membantu untuk teman-teman yang belum paham caranya. Semoga yang apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga yang kita bahas ini mendatangkan kemanfaatan buat kita semua. Dan teman-teman tetap bisa juga keep in touch di grup WhatsApp kita. Kalau ada yang mau ditanyakan, feel free aja. Jadi kalau misalnya nggak mau secara langsung, aktifnya di grup, ya boleh silakan. Dan materi ini nanti bisa kita share ya teman-teman ya. Dan videonya nanti untuk video ini bagian yang ketinggalan itu teman-teman bisa cek di YouTube. Nah, jadi kita bagian ketinggalan kita share-nya nanti via YouTube Inatekno. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu biar bisa mengikuti konten-konten yang ada di Inatekno. Mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Baik dari masalah yang tadi teknis dan masalah lainnya saya mohon maaf juga. Saya kira dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.